Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang usability testing. Kami dari kelompok 2 dengan nama anggota Nadia Nadita, Desinta Zahra Azmi, Zahlul Fitrah, Nazira Rizky Afifah, dan Jihan Mawaddah. Untuk pembahasan yang akan kami bahas, di sini ada pendahuluan, apa itu usability testing dan test plan, temuan dan rekomendasi, dan yang terakhir penutup. Untuk pendahuluan akan saya jelaskan secara ringkas. Yang pertama di sini ada latar belakang. Untuk latar belakangnya, aplikasi yang akan diuji dengan menggunakan metode test plan ini adalah aplikasi EHAK, di mana aplikasi EHAK ini merupakan kartu kewaspadaan kesehatan versi modern dari yang digunakan sebelumnya. Sistem EHAK ini dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia. User yang terlibat pada aplikasi ini adalah penumpang, di mana tujuannya dibuat aplikasi EHAK ini yaitu agar pemerintah dapat mendata kesehatan penumpang sebagai contoh bagi negara terhadap risiko terjadinya penyebaran penyakit yang dibawa oleh penumpang. Dan penumpang memiliki kewajiban untuk menginstal dan mengisi EHAK sebagai syarat wajib melakukan penerbangan domestik maupun ke luar negeri. Untuk metodologinya, di sini proses pengujian dan pengamatan pada aplikasi EHAK terdapat 2 kelompok user, yaitu mahasiswa dan ibu rumah tangga. Terdapat 6 user yang terlibat, diantaranya yaitu mahasiswa yang merupakan salah satu mahasiswa atau mahasiswi dari universitas yang berbeda, seperti Universitas Syah Kuala, UIN Araniri, Universitas Samudra, dan Yayasan Sihat Barata, serta 1 ibu rumah tangga. Dan adapun metodologi yang digunakan pada pengujian ini adalah dengan mengumpulkan apa yang ingin digali atau diketahui seperti apa yang ingin diketahui atau digali. Daftar aktivitas pengujian, sampling user, lingkungan dan aktivitas dari user berada. Penguji akan melakukan pengujian aplikasi EHAK menggunakan high prototype di laptop yang disediakan oleh anggota kelompok. Pengujian dan pengamatan ini dilakukan via Zoom atau daring, dan proses pengujian dilakukan dengan user sebagai orang yang melakukan pengujian dan tes penggunaan prototype, dan moderator sebagai pemandu untuk user melakukan pengujian. Observer akan mengamati pengujian yang telah dilakukan oleh user dengan mengamati bahasa tubuh user, gerak-gerik saat melakukan pengujian, kebingungan user, serta kendala yang dialami. Dan metode untuk menguji ini menggunakan protokol think aloud. Moderator akan memberikan beberapa tes kepada user yang melakukan pengujian. User memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh moderator. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahlul Fitrah. Kepada Zahlul, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya ada usability testing dan test plan. Nah, apa sih itu usability testing? Usability testing adalah metodologi penelitian UX yang populer dalam sesi usability test. Seseorang peneliti biasanya disebut dengan fasilitator atau moderator meminta peserta untuk melakukan tugas, biasanya menggunakan 1 atau lebih antarmuka pengguna. Tujuan usability testing yaitu agar fasilitator atau moderator bisa mengetahui kualitas suatu aplikasi, apakah sesuai atau masih kurang untuk memenuhi kebutuhan user ke depannya. Nah, selanjutnya, apa itu test plan? Test plan ialah dasar dari keseluruhan tes, di mana pada test plan akan dibahas bagaimana, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan apa uji kegunaannya. Pada test plan terdapat beberapa bagian seperti penjelasan singkat tentang tugas, bahan status mesin yang diperlukan untuk membuat tugas, penjelasan tentang penyelesaian tugas yang berhasil, dan waktu atau tolak ukur lainnya. Baiklah, selanjutnya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Zahlul Fitrah sudah menjelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada Nadia Nadita. Kepada Nadia, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sub tentang test plan. Selanjutnya, nah pada bagian test plan saya akan membahas mengenai apa yang ingin diketahui. Nah, pertanyaan pertama yaitu, apakah user dapat menggunakan aplikasi tanpa diajarkan? Yang kedua, apakah user dapat memahami icon fitur yang terdapat pada aplikasi EHAK? Yang ketiga, berapa lama user atau 120 detik per 2 menit dapat menemukan fitur untuk membuat kartu EHAK? Yang keempat, apakah user dapat mengetahui rumah sakit terdekat yang tersedia pada aplikasi EHAK?
Yang kelima, apakah user dapat mengetahui bagaimana cara untuk menghubungi dengan cepat kontak person atau asisten yang berhubungan dengan COVID-19? Yang keenam, apakah user mengalami kendala pada fitur yang ada pada aplikasi eHAK? Yang ketujuh, apakah user mengetahui fitur dari eHAK lama? Selanjutnya, nah, aktivitas pengujian dari pertanyaan pertama, apakah user dapat menggunakan aplikasi tanpa diajarkan? Uraiannya adalah user dapat menggunakan aplikasi tanpa diajarkan. Langkah-langkah dari aktivitas pengujian yang pertama adalah membuka aplikasi eHAK. Yang kedua, kesan menggunakan aplikasi eHAK saat membuka aplikasi dan memasukkan daftar akun atau login, lalu meminta user untuk membuat kartu eHAK, lalu meminta user untuk melihat hasil dari kartu eHAK yang sudah dibuat, dan minta think aloud. Data yang dikumpulkan adalah durasi waktu yang dibutuhkan user saat menggunakan aplikasi, data akun user, eHAK, data kartu eHAK user. Selanjutnya, pertanyaan kedua pada aktivitas pengujian yaitu, apakah user dapat memahami icon fitur yang terdapat pada aplikasi eHAK? Metriknya adalah paham atau tidak. Uraiannya, user dapat memahami icon fitur yang terdapat pada aplikasi eHAK. Langkah-langkahnya adalah membuka aplikasi eHAK, kemudian mencoba melihat beberapa icon yang terdapat pada eHAK, lalu minta think aloud. Data yang dikumpulkan yaitu komentar mengenai icon tampilan fitur. Selanjutnya, aktivitas pengujian yang ketiga yaitu berapa lama user atau 120 detik per 2 menit dapat menemukan fitur untuk membuat kartu eHAK. Metriknya adalah waktu dalam detik dari awal sampai selesai. Uraiannya, user dapat menemukan fitur untuk membuat kartu eHAK selama 2 menit. Langkah-langkahnya adalah membuka aplikasi eHAK, lalu user mencari fitur membuat kartu eHAK, dan minta think aloud. Data yang dikumpulkan, durasi waktu yang dibutuhkan user saat menggunakan aplikasi. Selanjutnya, aktivitas pengujian yang keempat. Apakah user dapat mengetahui rumah sakit terdekat yang tersedia di aplikasi eHAK? Metriknya adalah tahu atau tidak. Uraiannya, user dapat mengetahui rumah sakit terdekat yang tersedia di aplikasi eHAK. Langkah-langkahnya membuka aplikasi eHAK, memasukkan detail pendaftaran atau login jika belum masuk akun, lalu meminta user untuk mencari rumah sakit terdekat sesuai lokasi user, lalu minta think aloud. Data yang dikumpulkan, durasi waktu yang dibutuhkan user saat menggunakan aplikasi, rumah sakit yang sesuai dengan lokasi user, dan komentar dari user. Selanjutnya, aktivitas pengujian yang kelima. Apakah user dapat mengetahui bagaimana cara untuk menghubungi dengan cepat kontak person atau asisten yang berhubungan dengan COVID-19? Metriknya adalah tahu atau tidak. Uraiannya, user dapat mengetahui bagaimana cara untuk menghubungi dengan cepat kontak person atau asisten yang berhubungan dengan COVID-19. Langkah-langkahnya membuka aplikasi eHAK, masuk detail pendaftaran atau login jika belum masuk, lalu meminta user untuk mencari kontak person yang telah tersedia pada aplikasi eHAK, lalu minta think aloud. Data yang dikumpulkan, kontak person yang akan dihubungi oleh user. Selanjutnya, aktivitas pengujian yang keenam adalah apakah user terdapat kendala pada fitur yang ada pada aplikasi eHAK? Metriknya ada atau tidak. Uraiannya, user tidak mengalami kendala pada aplikasi eHAK. Uraiannya, user tidak mengalami kendala pada aplikasi eHAK. Langkah-langkahnya, membuka aplikasi eHAK, masukkan detail pendaftaran login jika belum masuk akun, kemudian meminta user untuk membuka seluruh halaman eHAK, minta think aloud. Data yang dikumpulkan adalah durasi user memahami keseluruhan halaman yang terdapat pada aplikasi. Selanjutnya, aktivitas pengujian yang terakhir. Apakah user mengetahui fungsi dari fitur eHAK lama? Metriknya adalah iya atau tidak. Uraiannya, user mengetahui fungsi dari fitur eHAK lama. Langkah-langkahnya membuka aplikasi eHAK, untuk memasukkan data pendaftaran atau login, lalu membuka halaman akun pada aplikasi eHAK, buka fitur eHAK lama, dan minta think aloud. Data yang dikumpulkan, durasi waktu yang dibutuhkan user untuk menggunakan fitur eHAK lama, serta kartu eHAK lama yang ada pada user. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia Nadita sudah menjelaskan. Untuk selanjutnya akan menjelaskan kepada Jihan Mawaddah. Kepada yang Jihan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja. Pada pengujian ini kami menggunakan 6 partisipan, yaitu ada
Peserta uji yang pertama atas nama Bilal, pekerjaan mahasiswa di Teknik Universitas Andalas, usia 21 tahun. Peserta uji kedua atas nama Nisrina, pekerjaan mahasiswa di FKIP UIN Araniri dengan usia 20 tahun. Peserta uji yang ketiga atas nama Nora Ernest, pekerjaan ibu rumah tangga usia 45 tahun. Peserta uji yang keempat ada Siti Sarah, pekerjaan mahasiswa FKIP UIN Araniri usia 22 tahun. Peserta uji yang kelima ada Ayu Sekar, pekerjaan mahasiswa di FKIP Universitas Samudra usia 21 tahun. Peserta uji yang keenam yaitu ada Anis Mulyani, pekerjaan mahasiswa di Yayasan Sihat Berata usia 21 tahun. Selanjutnya, persona Bilal. Bilal adalah seorang mahasiswa yang suka traveling. Walaupun Bilal suka dan sering traveling, ia masih belum terbiasa dengan prosedur yang berlaku sejak wabah COVID-19 mulai menyebar. Bilal juga seorang yang praktis sehingga setiap kali berpergian, ia seringkali meninggalkan hal-hal penting dan membuatnya bingung. Persona yang selanjutnya yaitu atas nama Nisrina Mawarda. Nisrina merupakan seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan di FKIP UIN Araniri, Banda Aceh. Kegiatan sehari-harinya dipenuhi dengan membuat tugas dan juga magang. Untuk magang, ia memilih lokasi di luar Banda Aceh, yaitu Jakarta. Namun, ia sangat jarang untuk mengontrol kesehatan. Dan jam makannya juga tidak teratur, jam tidur juga kurang teratur, sehingga kesehatannya sedikit terganggu. Persona selanjutnya yaitu ada Nora Ernest. Ibu Nora adalah seorang ibu rumah tangga yang akan berlibur ke Malang beberapa hari lagi. Namun karena terkendala suasana pandemi di bandara terdapat beberapa prosedur yang harus diikuti terlebih dahulu agar dapat melakukan penerbangan seperti aplikasi e-haq. Sedangkan Ibu Nora masih terlalu awam dengan aplikasi tersebut. Persona selanjutnya itu ada Siti Sarah. Siti Sarah adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh semester 6 di FKIP UIN Araniri, Banda Aceh. Setiap hari dia melakukan hobinya dan dia bisa memperoleh uang dari hobinya yaitu menggambar, dan juga dia selalu belajar untuk terus melancarkan speakingnya dalam bahasa Inggris karena dia ingin menjadi seorang guru bahasa Inggris. Namun terkadang dia sulit membagi waktu yang dia miliki sehingga rentan stres karena terlalu banyak yang harus dipikirkan untuk target dia di masa depan serta dia juga sulit untuk menjaganya. Persona selanjutnya yaitu ada Ayu Sekar. Ayu adalah seorang mahasiswa yang mengikuti internship di luar kota. Karena masih masa pandemik, semua prosedur harus dilakukan sesuai SOP. Namun Ayu masih mengalami kesulitan karena belum terbiasa dengan prosedur yang berjalan sekarang ini. Ditambah lagi dengan trauma terhadap jarum suntik yang dialami membuat Ayu enggan untuk melakukan rapid test. Persona selanjutnya yaitu ada Anis Mulyani. Anis adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang menempuh pendidikan di instansi Yayasan Sihat Berata, Banda Aceh. Anis mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kuliah karena memiliki dua fokus. Ia juga ingin segera mendapatkan pekerjaan karena kendala ekonomi yang sedang dialami oleh keluarga besarnya. Selanjutnya ada lingkungan aktivitas. Untuk gambar yang di atas, lingkungan aktivitas yang kami lakukan untuk pengujian ini di rumah masing-masing, di mana setiap partisipan menggunakan laptop yang sudah tersambung dengan Zoom. Lalu untuk gambar yang kedua, itu adalah visualisasi keadaan Zoom, di mana terdapat 4 observer, 1 partisipan, dan 1 moderator. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jihan Mawaddah sudah menjelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada Nazira Rizky Afifah. Kepada Nazira dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang temuan negatif yang telah diuji pada aplikasi e-haq ini. Temuan negatif yang telah ditemukan yaitu banyak menu yang terlalu banyak proses. Yang kedua, menu untuk mendaftar hak harus melalui proses yang panjang. Yang ketiga, bahasa yang masih bercampur seperti bahasa informasi WHO masih bahasa Inggris. Yang keempat, menu-menu informasi kesehatan terlalu banyak. Yang kelima, user masih bingung fungsi dari menu e-haq lama. Yang keenam, ada beberapa icon yang masih kurang sesuai seperti icon rumah sakit. Yang ketujuh, fitur utama pada aplikasi terlalu sulit untuk ditemukan. Yang kedelapan, halaman kartu e-haq kurang informasi. Yang kesembilan, tidak dapat kembali ke halaman awal jika tidak jadi mengisi halaman kartu e-haq. Dan yang terakhir, navigasi pada aplikasi masih tidak terlalu user friendly. Maka dari itu di sini terdapat rekomendasi untuk perbaikan dari temuan negatif ini. Yang pertama, solusinya yaitu sediakan menu yang penting di halaman utama. Lalu sebaiknya disediakan menu daftar e-haq di halaman utama. Selanjutnya, pada kalimat yang disesuaikan dengan bahasa pilihan user. Lalu,
solusi selanjutnya yaitu sebaiknya disediakan satu menu khusus untuk pemberian informasi kesehatan. Selanjutnya, sebaiknya ikon rumah sakit diganti dengan gambar rumah sakit atau palang merah. Lalu, beri penjelasan dalam video panduan mengenai fungsi dari menu-menu yang tersedia. Lalu, berikan informasi, alamat, dan informasi penting lainnya untuk rumah sakit. Selanjutnya, seharusnya fitur utama diletakkan pada halaman utama. Dan yang terakhir, susunan pada fitur aplikasi disesuaikan kembali dan beri simbol yang lebih detail agar user tahu apa fungsi dari halaman tersebut. Dan selanjutnya ada temuan positif. Dapat temuan positif pada aplikasi EHA ini, yaitu adanya fitur CAPTCHA untuk memastikan bahwa user adalah manusia bukan robot. Yang kedua, adanya fitur untuk mengedit profil. Yang ketiga, informasi mengenai COVID-19 dan berhubungan dengan kesehatan memadai. Yang keempat, rumah sakit yang disesuaikan dengan lokasi user. Yang kelima, terdapat kode QR yang memudahkan pengunjung untuk menunjukkan dokumen. Yang keenam, edit profil mudah digunakan. Yang ketujuh, informasi mengenai COVID-19 tersedia pada aplikasi. Yang kedelapan, mudah menemukan rumah sakit terdekat. Yang kesembilan, user dapat mendaftar akun dan memasuki akun dengan mudah. Dan yang terakhir, mengetahui informasi lebih lanjut tentang COVID-19. Baik, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nazira Rizky Afifah. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci untuk bagian penutupnya. Jadi berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh beberapa user, dapat kita simpulkan terdapat beberapa fitur yang masih belum dipahami sepenuhnya oleh user. Maka dari itu kami merekomendasikan beberapa perbaikan sesuai dengan kritik, saran, dan masukan seperti menyediakan halaman fitur atau yang penting di halaman utama, menyediakan menu daftar EHAK di halaman utama, semua kalimat disesuaikan dengan bahasa pilihan user, menyediakan satu menu khusus untuk pemberian informasi kesehatan, ikon rumah sakit diganti dengan simbol rumah sakit atau palang merah, memberi penjelasan dalam video panduan mengenai fungsi dari menu yang tersedia, memberikan informasi alamat dan informasi penting lainnya untuk rumah sakit. Pada halaman kartu EHAK, detail informasi ditambahkan, memberikan tombol kembali pada halaman kartu EHAK jika batal mengisi kartu EHAK, memberi simbol lebih detail agar user tahu fungsi dari halaman tertentu, susunan fitur aplikasi disesuaikan kembali, dan tampilan aplikasi EHAK akan lebih user friendly. Sekian dari presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.